warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Kandida Sinaga selaku dosen pembimbing mata kuliah. Selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Baik, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang olahan daging dalam hal ini yaitu bakso. Dapat kita lihat Indonesia bahwasanya banyak sekali berbagai macam olahan daging, di antaranya yaitu nugget, sosis, dendeng, bakso dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang daging dan tentang bakso. Standar nasional Indonesia atau SNI bakso yaitu 013810181995, yaitu bakso merupakan olahan yang berasal dari daging ternak yang ditambahkan pati atau bumbu-bumbu lainnya, atau tanpa penambah lainnya. Daging yang digunakan dalam pembuatan bakso yaitu daging sapi, daging kerbau, daging kambing, domba, babi dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa makanan yang kita konsumsi harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama aman. Aman yang dimaksud yaitu terbebas dari pencemaran logam dan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua yaitu bergizi, yang ketiga mutu, dan yang keempat yaitu terjangkau bagi masyarakat. Bakso terdiri dari beberapa bahan, yaitu es yang untuk menggiring dagingnya, tepung tapioka, bumbu pengenyal atau emulsifier. Es di sini bertujuan untuk sebagai menjaga elastis daging agar tetap kenyal. Tapioka sebagai perekat dan pengisi serta sumber karbohidrat. Bumbu di sini untuk menambah cita rasa. Pengenyal atau emulsifier yang digunakan pada bakso itu adalah putih telur ataupun soda kue yang berfungsi sebagai pengikat agar bakso tidak pecah dan kompak. Adapun mekanisme pembuatan bakso, yang pertama daging dicuci hingga bersih, kemudian dipisahkan dari kaki dan kepalanya, lalu ditimbang. Setelah itu dilakukan pencampuran dengan dua cara. Pertama, pencampuran tersebut ditambah bahan STTP atau sodium tripolifosfat. Yang kedua, penambahan merica, garam, dan lada. Setelah penambahan pencampuran bahan-bahan tersebut, kemudian dibentuk menjadi bulat-bulat. Kemudian direbus dengan air dengan suhu 70-80 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu ditunggu sampai bakso tersebut naik ke permukaan dan ditiris, setelah itu menjadi bakso. Adapun di sini pengaruh fungsi dari setiap bahan, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rasa, bau, dan tekstur. Dari rasa dipengaruhi oleh senyawa kimia, suhu, konsisten, ataupun komponen dari makromolekul. Sedangkan bau dipengaruhi oleh umur, genetika bangsa, dan juga pemeliharaan dari daging tersebut. Dan tekstur ditentukan dari kandungan air, kadar lemak, dan jenis dari karbohidrat. Nah, di sini kami mengambil perbandingan antara merek Sogut dengan merek Rosina. Yang kami bandingkan itu adalah kadar nutrisinya menurut SNI. Yang kami ambil itu kita bisa lihat dari gambar di slide bahwa yang paling nampak itu adalah kandungan dari lemak total, karbo, dan sodium antara kedua merek tersebut. Dan untuk kandungan nutrisi yang lain tidak jauh berbeda. Jadi dapat dilihat bahwa kandungan nutrisi bakso dari Indonesia dengan bakso dari luar negeri itu ada beberapa kandungan yang jauh berbeda. Jadi kesimpulannya, bahan-bahan bakso itu terdiri dari bahan utama dan bahan tambahan. Dan untuk menghasilkan kualitas bakso yang tinggi, kita memerlukan takaran-takaran yang tepat dalam penambahan bahan-bahan tersebut. Dan juga menurut standar mutunya, untuk di Indonesia dan untuk di luar negeri memiliki standar mutu yang berbeda. Mungkin sekian. Sekian presentasi dari kami. Saya Novel Isyam. Saya Vanessa Fatina. Saya Rizky Dara. Saya Putri Bunga Indah. Selamat
Amalia. mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.